Salam damai sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis manajemen risiko pada UMKM Olbi Kreasi. Pada kelompok 4 terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama, saya sendiri, Lambang Sesaestu. Yang kedua, ada Ruli Fransi Litonga. Yang ketiga, Ferry Okta. Yang keempat, Elsa Melviana Putri. Yang kelima, Indah Permatasari. Dan yang keenam, M. Ilham Sarul. Di sini kami akan mempresentasikan secara singkat karena dibatasi oleh waktu. Jadi yang pertama itu ada jenis-jenis risiko. Yang pertama, risiko strategi. Yang kedua, risiko kepatuhan. Yang ketiga, risiko operasional. Yang keempat, risiko finansial. Dan yang terakhir itu ada risiko reputasi. Selanjutnya ada tahap-tahap manajemen risiko. Tahap yang pertama ada identifikasi risiko. Tahap kedua ada klarifikasi risiko. Tahap ketiga ada pengukuran risiko. Dan tahap keempat ada pemetaan risiko. Tahap kelima pengelolaan risiko. Dan yang terakhir ada tahap monitoring risiko. Tahap kedua ada klarifikasi risiko. Tahap ketiga ada pengukuran risiko. Dan tahap keempat ada pemetaan risiko. Tahap kelima pengelolaan risiko. Dan yang terakhir ada tahap monitoring risiko. Baik, slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah UMKM Olbi Kreasi. Jadi berawal dari Bapak Tata, ayah dari Ibu Heli. Bapak dari Tata Sugiarta ini memasarkan produk dari Bu Darto. Dan sebelumnya Bapak Asep Johana ini bekerja pada usaha mebel. Tetapi sering berjalannya waktu, usaha dari mebel tersebut kurang diminati. Bapak Asep Johana sering membantu Bapak Tata untuk mengambil ubi kremes kuning yang berlokasi di rumah Bu Darto. Dan Bapak Asep Johana itu sering memperhatikan pada proses pembuatan serta penggorengan. Sehingga pada tahun 2015 dengan modal awal yaitu sebesar 300.000, Bapak Asep dan Ibu Heli berinisiatif untuk memulai memproduksi ubi kremes. Pada Bapak Asep Johana dan Ibu Heli itu awalnya menjalani usahanya selama 3 bulan. Sering mengalami kegagalan dalam membuat atau memproduksi ubi kremes. Pada waktu itu Bapak Asep Johana dan Ibu Heli itu mencoba membuat 10 kilo ubi kremes dan menawarkannya ke toko air mancur karena rasanya yang kurang pas, sehingga produk tersebut tidak diterima oleh pihak toko. Namun setelah melewati banyak pengalaman dan mencoba berbagai resep, Bapak Asep Johana dan Ibu Heli berhasil membuat resep ubi kremes yang memiliki cita rasa yang khas dan enak. Bisa dilihat pada tabel berikut ada risiko berdasarkan fungsi perusahaan dan identifikasi risiko dengan kode risiko. Risiko berdasarkan fungsi perusahaan yang pertama yaitu risiko pemasaran. Dengan 5 identifikasi risiko yang terdiri dari adanya produk olahan lain dengan rasa dan inovasi baru, persaingan harga produk dengan UMKM lain, pesanan menurun dan tidak ada permintaan, lalu ada risiko kegagalan saat promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Permatasari dengan NIM akhir 255. Saya di sini akan menjelaskan tentang identifikasi risiko pada UMKM Olbi Kreasi. Identifikasi risiko pada UMKM Olbi Kreasi yang pertama yaitu ada risiko pemasaran, yang kedua ada risiko operasional, yang ketiga yaitu risiko keuangan, dan yang terakhir risiko sumber daya. Risiko fungsi perusahaan yang kedua yaitu risiko operasional dengan 7 identifikasi risiko yang terdiri dari kelangkaan bahan baku, kecelakaan kerja saat produksi, kegagalan produksi, kerusakan mesin atau alat produksi, terjadi kebakaran saat produksi, produk tidak sesuai target yang telah ditetapkan, dan yang terakhir yaitu risiko salah memilih lokasi. Risiko fungsi perusahaan yang ketiga yaitu risiko keuangan dengan 6 identifikasi risiko yang terdiri dari kerugian produk gagal, harga bahan baku yang meningkat, kesalahan pencatatan keuangan,
tidak dapat membayar karyawan, kerugian akibat tidak terjualnya produk, lalu ada kehilangan uang. Selanjutnya, risiko fungsi perusahaan yang keempat yaitu risiko keuangan dengan 6 identifikasi risiko yang terdiri dari karyawan kurang kompeten atau human error, lalu keterlambatan karyawan, karyawan tidak menjalankan SOP, produktivitas karyawan menurun, hubungan antara karyawan yang tidak baik, lalu LTO meningkat. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Okta. Saya di sini akan menjelaskan pengukuran risiko pada UMKM obligasi kreasi. Nah, di sini pada tabel kriteria nomor 1 paling kemungkinan terjadi very rare. Jadi probabilitas 1-20%. Frekuensi kejadian kurang dari kali per bulan. Nah, selanjutnya 2 jarang rare. Jadi probabilitas 21-40%, 2 kali per bulan frekuensi kejadian. Ya, selanjutnya nomor 3 mungkin possible, probabilitas 41-60% yang frekuensi terjadi 3 kali per bulan. Yang nomor 4 sangat mungkin terjadi. Yang nomor 5 hampir pasti terjadi, probabilitas 81-100%. Selanjutnya ada pengukuran dampak terjadinya risiko. Pada tabel dapat dilihat pada tabel. Jadi skor 1 keterangan sangat kecil, deskripsi tidak menimbulkan masalah. Yang 2 kecil dapat menimbulkan masalah kecil dan dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Yang ketiga menengah, ya, di menengah ini pencapaian tujuan perusahaan dapat terhambat. Yang keempat besar, jadi di besar perusahaan tidak dapat mencapai sebagian tujuan jangka panjang. Yang kelima sangat besar, perusahaan tidak dapat mencapai tujuan jangka panjang, dapat mengancam kegiatan operasional dan perusahaan. Selanjutnya hasil pengukuran dari risiko yang telah diidentifikasi pada UMKM obligasi kreasi. Dapat dilihat di slide pada tabel berikut. Jadi semua berdasarkan risiko-risiko dan adanya produk olahan ubi lain, rasa dan inovasi baru. Hasil pengukuran dari risiko yang telah diidentifikasi pada UMKM obligasi kreasi pada tabel berikut ditampilkan. Untuk selanjutnya yaitu hasil pengukuran dari risiko keuangan yang bisa dilihat pada tabel berikut. Yang pertama ada kerugian akibat produk yang menghasilkan besarnya probabilitas 10%, skor probabilitas 1, skor dampak 2, dan skor total 2. Selanjutnya harga bahan baku yang meningkat yang menghasilkan besarnya probabilitas 20%, skor probabilitas 1, skor dampak 3, dan skor total 3. Selanjutnya kesalahan pencatatan keuangan yang menghasilkan besarnya probabilitas 20%, besar skor probabilitas 1, skor dampak 4, dan skor total 4. Selanjutnya tidak dapat membayar karyawan yang menghasilkan besarnya probabilitas 20%, skor probabilitas 1, skor dampak 4, dan skor total 4. Selanjutnya kerugian akibat tidak terjualnya produk yang menghasilkan besarnya probabilitas 20%, skor probabilitas 1, skor dampak 3, dan skor total 3. Dan yang terakhir kehilangan uang yang menghasilkan besarnya probabilitas 10%, skor probabilitas 1, skor dampak 5, dan skor total 5. Selanjutnya yaitu hasil pengukuran dari risiko sumber daya manusia yang bisa dilihat pada tabel berikut. Di antaranya yaitu ada human error, keterlambatan karyawan tidak menjalankan SOP, produktivitas karyawan menurun, hubungan antar karyawan yang tidak baik, dan LTO meningkat. Jadi dari keseluruhan pengukuran risiko yang telah dihitung menghasilkan rata-rata
dari besarnya probabilitas sebesar 21%, skor probabilitas sebesar 1,375, skor dampak menghasilkan rata-rata 3,125, dan skor total menghasilkan rata-rata sebesar 4,125. Selanjutnya yaitu pemetaan risiko pada UMKM ubi kreasi. Yang pertama ada probabilitas. Probabilitas menyatakan tingkat kemungkinan suatu risiko yang akan terjadi. Semakin tinggi kemungkinan suatu risiko terjadi, semakin perlu mendapatkan perhatian dan sebaliknya. Dimensi probabilitas dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya yaitu dampak. Dampak merupakan tingkat kegawatan atau biaya yang terjadi kalau risiko bersangkutan benar-benar menjadi kenyataan. Semakin tinggi dampak suatu risiko, semakin perlu mendapat perhatian khusus, dan sebaliknya. Dimensi dampak dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Berikut adalah gambar diagram pemetaan risiko UMKM ubi kreasi. Saya Ruli Frans Ditonga dengan NIM 120. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai risiko pada UMKM ubi kreasi ini. Jadi ada 4 kategori risiko dengan probabilitas rendah, sedang, dan tinggi pada UMKM ubi kreasi ini. Risiko pertama, risiko terpakainya yang operasional produksi. Kemudian risiko kenaikan harga bahan baku, dan pada risiko kedua, risiko pekerja berhalangan melakukan pekerjaannya, risiko karyawan mengundurkan diri. Risiko ketiga, kerusakan alat parut ubinya, kemudian kekurangan bahan baku, kenaikan harga bahan baku, dan bahan baku rusak. Kemudian risiko keempat, persaingan harga, kemudian kualitas bahan baku makanan yang kurang bagus yang akan mempengaruhi pada kualitas barang itu sendiri. Kemudian packaging olahan ubi kurang menarik membuat konsumen tidak puas dan akhirnya akan komplain. Pengendalian risiko UMKM ubi kreasi pada aspek risiko pemasaran. Yang pertama itu pengendaliannya, pemilik UMKM harus berinovasi untuk mengurangi terjadinya dampak risiko agar tidak kalah dengan pesaing. Kemudian pemilik UMKM juga harus memberikan keuntungan lain kepada konsumen dengan harga yang diberikan, sehingga persaingan harga produk tidak mengurangi minat beli konsumen. Kemudian pihak UMKM harus menerima risiko tersebut karena risiko tersebut bagian dari aktivitas. Dan pemilik usaha harus perlu melakukan survei mengenai apa yang diinginkan konsumen melalui rasa keunikan, kemasan, atmosfer kedai, atau memberikan diskon. Pada aspek risiko operasi, di sini pemilik usaha sebaiknya merubah atau mengganti bahan baku dengan bahan baku pendukung, membuat produk dengan bahan baku yang berbeda sehingga tidak mengurangi atau menghambat proses produksi. Kemudian pemilik usaha sebaiknya memperhatikan komposisi produk, dan juga pemilik usaha sebaiknya memberikan langkah dan kebijakan tentang pengetahuan mengenai cara kerja mesin dalam proses produksi. Dan pemilik usaha sebaiknya memperhatikan bagaimana pemeliharaan mesin yang baik dan yang dilakukan setiap harinya, serta perlu memperhatikan kapasitas mesin juga. Kemudian pada aspek risiko keuangan, di sini kesalahan pencatatan keuangan sangat rentan tentunya terjadi. Itu juga terjadi tidak dapat membayar karyawan, misalkan menggaji, dan juga kerugian akibat tidak dapat terjualnya produk tersebut dan kehilangan uang tentunya. Pemilik usaha sebaiknya membuat pencatatan keuangan yang lebih modern sehingga kesalahan pencatatan keuangan dapat diminimalisir. Kemudian pemilik usaha bisa menyiapkan dana darurat untuk dipakai buat keperluan membayar karyawan. Seperti pemilik usaha sebaiknya juga menemukan solusi dan bangun sesuatu citra untuk menjadi suatu produk mempunyai kelebihan yang terlihat. Dan kemudian sebaiknya pemilik usaha harus mengingatkan dan memberitahu tentang cara mengelola keuangan secara baik dan benar kepada karyawan.
Selanjutnya, sumber daya manusia yang pertama itu dari human error. Cara pengendaliannya itu sebelum merekrut tenaga kerja, sebaiknya UKM menyampaikan cara penggunaan dari alat-alat yang dipakai dan mementingkan calon tenaga kerjanya itu yang sudah mempunyai keahlian di bidangnya agar mengurangi terjadinya masalah. Lalu yang kedua itu keterlambatan karyawan. Cara pengendaliannya itu dengan melakukan manajemen waktu yang tepat. Lalu yang ketiga ada karyawan yang tidak menjalankan SOP. Pemilik usaha perlu meningkatkan ketegasan dan dalam setiap aturan yang telah dibuat, berikan sanksi yang dapat membuat karyawan mengikuti kebijakan tersebut. Lalu selanjutnya mengenai monitoring pada UKM Olibi Kreasi. UKM Olibi Kreasi ini melakukan pemantauan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen-komponennya itu berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini untuk meminimalisir risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, produk cacat, dan lain-lain yang akan terjadi. Hal yang dilakukan UMKM Olibi Kreasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan monitoring terhadap karyawan. Saat karyawan akan memulai pekerjaannya, dilakukan pemeriksaan terhadap kebersihan karyawan, supaya produk, bahan baku, dan alat produksi tetap steril. Yang pertama, melakukan monitoring terhadap karyawan. Pada saat karyawan akan memulai pekerjaannya, dilakukan pemeriksaan terhadap kebersihan karyawan, supaya produk, bahan baku, dan alat produksi tetap steril. Yang kedua, melakukan monitoring terhadap bahan baku. Melakukan pemeriksaan jumlah bahan baku yang tersedia di gudang supaya diketahui apabila stok bahan baku sudah menipis agar bisa melakukan pemesanan supaya produksi tidak terganggu karena bahan bakunya habis. Lalu yang ketiga itu melakukan monitoring terhadap alat produksi. Pengecekan terhadap alat produksi sebelum dan sesudah melakukan produksi seperti kompor, gas, dan lain-lain agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran atau kecelakaan kerja. Lalu yang keempat, melakukan monitoring pada kegiatan produksi. Pada kegiatan produksi ini dilakukan pengawasan yang sangat ketat, mulai dari bahan baku yang dipilih, harus bahan baku yang baik, lalu pada saat proses produksi apakah tekstur dari daging ubi tersebut sudah sesuai yang sudah diharapkan, dan setelah produksi dilakukan pemeriksaan kembali. Strategi yang dapat dilakukan pada UMKM Olibi Kreasi ini untuk mengatasi atau mengurangi risiko-risiko yang ada dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, risiko pemasaran, melakukan positioning. Lalu yang kedua, pemilik UKM harus memberikan keuntungan lain kepada konsumen dengan cara harga yang diberikan sehingga persaingan harga dalam produk itu tidak mengurangi minat. Lalu yang ketiga, pemilik usaha perlu melakukan survei mengenai apa yang diinginkan oleh konsumen, baik dari melalui rasa, keunikan kemasan, ataupun diskon dan lain-lain. Lalu yang keempat, membangun relasi antar sesama pengusaha untuk memperluas pasar. Lalu selanjutnya risiko operasional. Yang pertama, memperbanyak supplier bahan baku agar tidak kesulitan mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Lalu yang kedua, melakukan pengendalian kualitas agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga, pemilik usaha perlu meningkatkan dan mengawasi para pegawai agar disiplin dalam bekerja dan tidak teledor. Lalu yang keempat, melakukan pemeliharaan terhadap alat dan produksi. Lalu yang kelima, pemilik usaha sebaiknya memilih lokasi yang mudah diakses oleh konsumen. Lalu selanjutnya mengenai risiko keuangan. Yang pertama, melakukan perencanaan keuangan yang baik. Lalu yang kedua, melakukan pemeliharaan pembelian bahan baku dan kualitas tertentu secara berkala. Ketiga, melakukan pengelolaan keuangan secara benar. Lalu yang keempat, mengawasi dan mengingatkan bila ada terjadi kesalahpahaman dalam pencatatan keuangan. Lalu yang kelima, melakukan pemeliharaan dan pengawasan aset UMKM. Selanjutnya, risiko sumber daya manusia. Yang pertama, memberikan pelatihan kepada karyawan agar memiliki produktivitas yang tinggi. Lalu yang kedua, membangun hubungan kerja yang baik dengan karyawan. Lalu yang ketiga, menyediakan fasilitas yang menunjang kinerja karyawan. Lalu yang keempat, melakukan pengawasan terhadap karyawan. Yang kelima, melakukan tindakan agar lebih tegas kepada karyawan.